ucapkan selamat mengikuti seminar sekolah. Semoga dapat melahirkan ide-ide, gagasan dan konsep-konsep mewujudkan Polri yang memoter dan memberikan kontribusi yang positif pada organisasi masing-masing. Tema seminar sekolah yaitu strategi implementasi smart policing guna mewujudkan postur Polri yang efektif dalam rangka mendukung pembangunan nasional adalah pilihan yang tepat karena terkait dengan perkembangan terkini masyarakat dan tantangan yang dihadapi Polri ke depan. Membangun birokrasi yang dinamis, lincah, yang responsif, dan yang proaktif. Ini saya kira tujuan-tujuan utama yang ingin kita bangun. Tema Smart Policing hari ini menurut saya teman-teman dari Sespimti memilih ini sangat luar biasa. Smart Policing yang ada masih digunakan enggak? Karena saya lihat kadang-kadang pemimpin daerah launching sesuatu, setelah itu hilang. Apakah aplikasi sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pengguna? Apakah kita sudah melakukan survei benar-benar bahwa produk itu adalah produk yang cocok untuk digunakan masyarakat atau bagian tertentu. Ketiga, apakah itu user friendly untuk pengguna dengan segala latar belakang. Leadership yang ideal adalah mengikut sertakan bawahan ke dalam keputusan dan memperhatikan kesejahteraannya lewat budaya transformasi, yaitu kolaborasi, inovasi, dan target bersama. Leadership yang paling tidak disenangi adalah diktatorship. Ide seminar yang memilih tema Smart Policing dan Postur Polri yang efektif ini sebetulnya merupakan satu ide yang sangat bagus, gagasan yang sangat cerdas kaitannya dengan bagaimana para peserta didik Sespimti yang akan dipersiapkan sebagai calon-calon pemimpin Polri masa depan. Dengan penerapan Smart Policing ini tentu akan berpengaruh besar kepada organisasi Polri. Kita tahu bahwa salah satu sasaran di dalam penerapan Smart Policing ini adalah implementasi daripada reformasi birokrasi Polri yang sudah berjalan hampir 22 tahun. Polri mereformasi diri dengan penerapan Smart Policing ini otomatis akan memaksa dan mengefektifkan proses reformasi birokrasi di Kepolisian Republik Indonesia yang telah menetapkan 3 sasaran. Yang pertama adalah sasaran aspek struktural, kultural, yang kedua, dan yang ketiga instrumental. Tetapi ternyata yang paling sulit adalah reformasi pada bidang kultural. Problemnya ternyata cuma satu, masalah kultur. Kultur itu berkaitan dengan kapabilitas sumber daya manusia, kemudian berkaitan juga dengan kontinuitas, berkaitan dengan masalah leadership, berkaitan juga dengan masalah anggaran. Karena smart policing bukan hanya dikonotasikan kepada modernisasi teknologi informasi saja, tetapi smart policing juga harus dibarengi dengan modernisasi sumber daya manusianya. Kita harus membangun satu postur Polri yang efektif. Jangan kita berpikir postur Polri yang ideal. Karena kalau ideal itu sampai kapanpun tidak akan bisa terpenuhi. Karena dinamika terus berkembang. Kita bisa mengatur tugas-tugas operasional ini dengan teknologi. Jangan teknologi dibangun dulu, tetapi sumber dayanya tidak disiapkan. Ketika saya menjadi Kalemdiklat, menginspirasi, menimbulkan ide, ini tidak bisa dengan cara manual. Sehingga kami buat aplikasi, kami merekrut sarjana-sarjana IT, kami tugaskan di Bak Infotek, ya dipimpin waktu itu oleh Pak Kombes Pol Arif Rahman. Kita buat satu aplikasi untuk mengumpulkan, mengkolek data pribadi siswa. Kemudian data-data proses pendidikan, mulai dari nilai pada waktu rekrutmen, nilai pada proses pendidikan. Kemudian data-data ini akan terkolek di sistem kami. Setelah mereka lulus, mendapatkan NRP pangkat, data ini kami migrasikan ke SPP Polri. Sehingga ketika seseorang sudah mulai tahun ini, sudah menjadi anggota Polri, maka kita akan bisa tahu bagaimana nilai pada waktu seleksi selama sekolah, kemudian selama bertugas sebagai anggota Polri. Dalam aspek struktural, kita harus melihat pada struktur kekuatan.
tentunya bukan hanya kemampuan operasional saja, tapi kemampuan bagaimana di back office yang mengelola sumber daya ini juga harus bisa mengelola dengan baik. Bagaimana sumber daya manusia supaya termotivasi, sehingga di dalam proses rekrutmen sampai dengan proses pengakhiran tugas, proses pendidikan, proses pembinaan karir, akan melahirkan, membentuk polisi-polisi atau personil yang betul-betul termotivasi, mampu untuk menjalankan tugas, dan bisa berprestasi. Tentu ini sesuatu yang sangat kompleks. Kemudian struktur kewenangan, level-level kemenangan yang harus diatur berdasarkan struktur itu tadi. Tingkat Polsek, tingkat Polres, tingkat Polda, kewenangan untuk melakukan tindakan, kewenangan untuk melakukan eksekusi, struktur anggaran, ini juga harus jelas. Kemudian berkaitan dengan masalah kultur. Ini fokusnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Bagaimana kita merekrut sumber daya manusia, kita mendidik sehingga bisa menjadi personil-personil Polri yang profesional, berintegritas, memiliki tradisi-tradisi yang baik, dan bisa menampilkan perilaku organisasi yang baik. Artinya bahwa smart policing memang diharapkan akan bisa lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas, tetapi jangan dikonotasikan smart policing itu hanya perangkat IT dengan aplikasi-aplikasinya. Smart policing juga harus dipersiapkan sumber daya yang ada di dalam organisasi itu. Perlunya leadership yang berpihak kepada reformasi, berpihak kepada smart policing, sehingga semuanya akan bisa berjalan secara serentak dan akan bisa berjalan dengan efektif. Ini yang kami harapkan dengan adanya postur Polri yang efektif, penerapan smart policing, maka akan bisa menghasilkan kinerja yang efektif, didukung dengan Internet of Things dalam aspek strategi, sistem pembinaan maupun sistem operasional, terjalin satu integralitas di dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, baik pembinaan maupun operasional, sehingga bisa menjamin efektivitas. Sehingga akan lahir budaya baru, tradisi baru, kinerja baru yang efektif dan efisien. Dengan smart policing diharapkan akan bisa mengidentifikasi masalah dengan tepat, mengambil satu keputusan dengan tepat, sehingga masalah yang ditangani bisa tuntas dan masyarakat akan puas. Akhirnya kesimpulan kami bahwa smart policing adalah konsep pemolisian yang komprehensif yang menerapkan strategi proaktif dalam pencegahan gangguan Kamtibmas yang terintegrasi, tidak masing-masing membangun sendiri-sendiri. Setelah pergi Kapolresnya ganti, selesai. Tapi terintegrasi dari pusat sampai ke posek-posek. Transparan, cepat, efektif, dan efisien. Smart policing bukan sekedar melengkapi fasilitas teknologi informasi semata, tetapi memerlukan penyiapan semua aspek dalam organisasi untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian. Smart policing memerlukan perubahan cara pandang dan cara berpikir dalam pelaksanaan tugas kepolisian pada semua lini, baik pelaksana, first line supervisor sampai ke top leader. Terakhir, setuju juga saya dengan Pak Aldo tadi, perlu dukungan semua pihak karena ini nanti akan diperlukan anggaran, pengelolaan tugas kepolisian yang lebih transparan, yang objektif, cepat dan tuntas. Inilah beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.